Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu tanggal 13 November tahun 2022 tertulis di dalam buku Maliaki pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang terambil dalam khotbah ini adalah hari Tuhan akan tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Maliaki adalah singkatan dari Melakhiah yang artinya utusan Tuhan. Kepribadian Melakhiah sangat nampak di dalam kitab ini. Yang pertama, Melakhiah adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda masa pasca pembuangan. Kedua, Melakhiah adalah rekan sejaman Nehemia. Ketiga, Melakhiah adalah seorang imam nabi. Yang keempat, Melakhiah memiliki kepercayaan yang kokoh. Yang kelima, Melakhiah menekankan akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian. Keenam, Melakhiah adalah nabi yang melawan ibadah yang munafik dan yang tidak bersungguh-sungguh, penyembahan berhala, dan mencuri persepuluhan dan persembahan yang menjadi milik Allah. Dan yang ketujuh, Melakhiah adalah seorang yang memiliki integritas teguh dan pengabdian kuat kepada Allah. Umat Israel di masa Melakhiah mengalami kemunduran rohani. Umat Israel kurang memperhatikan pemberian persembahan kurban, lalai memberi persepuluhan, hidup di dalam perkawinan campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan para imam mempersembahkan roti yang cemar. Jadi nubuat Melakhiah adalah untuk menegur dosa-dosa umat Israel dan menyampaikan hukuman Tuhan bagi orang-orang fasik. Tetapi masih ada harapan bagi orang yang mau bertobat. Orang yang mau bertobat akan memperoleh berkat. Melakhiah mendapat pernyataan Tuhan tentang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Melakhiah membahas tentang hari
atau saat yang telah ia singgung di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17. Pertama, apa yang akan terjadi pada hari itu? Yang pertama, untuk orang yang tidak beriman. Ayat pertama membicarakan orang yang tidak beriman, yang disebut sebagai gegabah dan fasik. Kata gegabah lebih tepat diterjemahkan sebagai arogan atau sombong. Orang yang tidak beriman disebut sombong karena merasa bisa hidup tanpa Tuhan, merasa dirinya cukup baik dan bisa masuk surga dengan kekuatannya sendiri. Misalnya dengan berkata, saya tidak perlu percaya Yesus ataupun ke gereja. Yang penting saya tidak menjahati orang, atau yang penting saya berbuat baik dan sebagainya. Merasa dirinya lebih baik dari orang Kristen. Sementara untuk kata fasik diterjemahkan sebagai pembuat kejahatan. Orang yang tidak beriman disebut sebagai pembuat kejahatan karena mereka memang tidak bisa berbuat baik, dan semua yang mereka lakukan dianggap jahat oleh Tuhan. Tetapi hebatnya, mereka ini bisa sombong dan merasa diri baik. Yang kedua, hari itu digambarkan seperti api. Di dalam Alkitab, api sering menjadi simbol dari hukuman Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman digambarkan seperti jerami. Mereka sombong dan merasa dirinya baik, tetapi bagi Tuhan mereka seperti jerami. Mereka seperti jerami, padahal hari itu digambarkan seperti api. Tidak heran kalau mereka dihabiskan sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada hari itu untuk orang-orang yang beriman? Yang pertama, di dalam ayat 2 disebutkan tentang orang yang beriman yang disebut sebagai kamu yang takut akan namaku. Artinya mereka takut kepada Tuhan, mereka hormat kepada Tuhan, mereka takut berbuat dosa, mereka hormat, cinta, dan tunduk pada firman Tuhan dan sebagainya. Selanjutnya ayat 2 mengatakan bahwa bagi orang yang beriman itu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Istilah surya kebenaran ini jelas menunjuk kepada Yesus sendiri. Istilah sayap menunjuk kepada sinar dari surya atau matahari. Ini memberi kesembuhan. Ada yang mengartikan ini menunjuk kepada damai atau bebas dari kesukaran atau malapetaka. Lalu ayat yang kedua melanjutkan dengan mengatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini adalah suatu penggambaran dari sukacita. Jadi orang yang beriman sekarang memang menderita, tetapi pada hari itu mereka akan bersukacita. Akhirnya ayat yang ketiga mengatakan bahwa orang yang beriman ini akan menginjak-injak orang-orang fasik. Orang fasik atau orang yang tidak beriman, yang tadi digambarkan seperti jerami yang dibakar oleh api, sekarang digambarkan diinjak-injak oleh orang benar, sehingga menjadi abu di bawah telapak kaki orang yang beriman. Semua ini menunjukkan bahwa pada hari itu orang benar akan menang atas orang fasik. Sekarang orang beriman bisa kelihatan kalah, tetapi pada hari itu orang benar akan menang. Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi menjelang hari itu? Yang pertama, ini menunjuk kepada kedatangan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Yohanes Pembaptis disebut Elia sebab mirip dalam hal berpakaian, mirip dalam hal semangat dan keberanian.
baik Elia maupun Yohanes Pembaptis sama-sama berusaha untuk memulihkan agama atau memulihkan ibadah yang rusak. Pada zaman Elia, agama bangsa Israel saat itu dirusak oleh penyembahan kepada berhala atau dewa Baal. Sedangkan pada zaman Yohanes Pembaptis, sekalipun tidak ada penyembahan berhala, tetapi ibadah saat itu hanyalah ibadah yang bersifat lahiriah saja. Yang ketiga, kapan hari itu tiba? Ada banyak pandangan tentang bilakah hari itu tiba. Di antaranya yang pertama, kedatangan Kristus yang pertama. Alasannya karena didahului oleh Yohanes Pembaptis. Pandangan yang pertama ini tidak cocok dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pandangan yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua. Alasannya karena ayat 1 sampai ayat 3 rasa-rasanya tidak terjadi pada kedatangan Kristus yang pertama, tetapi terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi pandangan ini juga tidak cocok dengan ayat 5 dan 6. Pandangan yang ketiga, ini menunjuk kepada semua penghakiman Allah yang Allah lakukan sampai hari terakhir. Pandangan ini rasanya tidak mungkin, karena semua ini menunjuk pada hari tertentu. Pandangan yang keempat, hari itu terjadi pada saat yang dekat, sehingga dialami oleh orang-orang pada saat itu. Pandangan ini rasanya juga tidak mungkin, karena tidak cocok dengan ayat 1 sampai 3 maupun ayat 5. Pandangan yang kelima, pada kedatangan Kristus yang pertama, nubuat ini sudah digenapi. Tetapi pada kedatangan Kristus yang kedua, barulah terjadi penggenapan yang sempurna atau sepenuhnya. Dan pandangan yang keenam, kita hidup pada zaman di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, sehingga kita dengan mudah dapat membedakan kedua kedatangan tersebut. Tetapi bagi Malakiah, baik kedatangan yang pertama maupun yang kedua belum terjadi. Pada waktu Malakiah memandang ke depan, ia melihat kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu berhimpitan. Karena itu ia mencampur baurkan kedatangan pertama dan kedua. Persiapan apakah yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hari itu? Yang pertama, belajar firman Tuhan. Kata Taurat kadang-kadang berarti seluruh perjanjian lama. Kadang-kadang hanya 5 kitab Musa. Kadang-kadang hanya 10 hukum Tuhan. Di sini karena adanya kata-kata yang telah kuperintahkan kepada Musa, maka Taurat ini menunjuk pada 5 kitab Musa. Tetapi harus diingat bahwa semua kitab-kitab yang lain dalam perjanjian lama merupakan penafsiran dari Taurat atau merupakan perintah-perintah Tuhan untuk kembali kepada Taurat. Jadi sebetulnya semua sudah termasuk. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu dengan mempelajari seluruh firman Tuhan. Persiapan yang kedua, bertobat dari dosa. Arti ayat yang keenam yaitu kalau bapak maupun anak yang tadinya bermusuhan sama-sama kembali pada iman yang benar atau bertobat, maka mereka pasti akan bersatu atau rukun kembali. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka terjadilah gap, bukan hanya antara Allah dan manusia, tetapi juga antara manusia dengan manusia. Ini terlihat dari peristiwa di mana Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa, lalu pada peristiwa pembunuhan oleh Kain terhadap Habel. Hanya kalau manusia kembali kepada Allah melalui Yesus dan sama-sama mempunyai hati pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh kebenaran atau firman Tuhan, barulah manusia bisa bersatu atau rukun kembali. Jadi
mereka harus bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Bagaimana dengan kita? Kita memang tidak menantikan kedatangan Kristus yang pertama, tetapi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi cara kita menanti adalah tetap sama, yaitu belajar firman Tuhan melalui kebaktiankah itu, melalui Bible studikah itu, melalui saat teduhkah itu, dan sebagainya. Kedua, bertobat dari segala dosa. Yang ketiga, datang kepada Yesus. Dan yang keempat, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Kalau tidak, maka pada hari Tuhan kita akan menjadi seperti jerami yang menghadapi api. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang fasik dan gegabah ada juga di dalam kehidupan bergereja. Banyak hamba Tuhan hanya mencari aman, berbicara firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku. Banyak di antara kita memakai topeng dan hidupnya hanya di panggung sandiwara, tidak berani bicara jujur, adil, dan apa yang benar harus dikatakan benar. Banyak orang Kristen menggunakan topeng. Topeng itu adalah bergereja yang mereka bangun dengan kemewahan yang mereka sangka aman ketika hari Tuhan akan datang. Banyak kepalsuan yang meninabobokan kebobrokan moral. Karya yang terbesar dan mencerminkan surya kebenaran adalah yang termulia dan yang terbaik dari yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan adalah melalui contoh hidupnya sendiri. Sebuah contoh jauh lebih bernilai daripada kata-kata yang disampaikan dengan baik. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bukan hanya ketika berada di atas mimbar, tetapi melalui cerminan di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu menjadi surya kebenaran. Orang-orang benar pada hari Tuhan akan bersukacita bagaikan anak lembu yang keluar dari kandang, berjingkrak-jingkrak menikmati kebebasan dan rumput yang luas. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan. Terang kehidupan diberikan dengan limpah yang dihantar oleh cahaya terang sang surya kebenaran itu. Kristus adalah surya kebenaran. Terang itu sudah datang dan berdiam dalam diri kita, tetapi banyak manusia bersembunyi dan bercengkrama dalam kegelapan. Orang Kristen sejati adalah perwakilan hidup dari kebenaran yang ia akui. Mereka mengikuti terang tatkala menerangi jalan mereka tanpa peduli dengan akibatnya. Tuhan adalah surya kebenaran berada di pihak mereka yang melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Amin.